Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar pada bab yang pertama semester 2, yaitu tentang fungsi. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang fungsi di kelas 10 semester 1 juga, dan juga di kelas SMA. Hanya kali ini kita akan belajar fungsi dengan teori yang agak lebih mendalam. Pada bab ini kita akan belajar untuk menyatakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan atau menulis fungsi dalam diagram Venn. Diagram Venn biasa juga disebut dengan diagram panah. Dan pasangan terurut, bahasa Inggris kerennya ordered pair. Pasangan terurut itu kalau kalian pernah menulis, nah seperti titik Pak ini. Ya benar, fungsi itu bisa dinyatakan dalam suatu titik x, y. Jelasnya, perhatikan sebelah kiri ini. Sebelum kita belajar fungsi, kita terlebih dahulu belajar tentang relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota domain atau daerah asal dengan anggota kodomain atau daerah kawan. Jadi sebelum belajar relasi atau aturannya, kita belajar dahulu tentang domain dan kodomain. Misal kita punya relasi P, sebut saja P ya relasinya, menghubungkan A dan B. Ini bisa ditulis P menghubungkan A ke B. Relasi P memetakan, misalnya gitu. P titik 2, ini titik 2 ya. A ke B. A di sini disebut dengan domain. Dan B disebut dengan kodomain. Ini hanya sebutan saja ya. Domain atau daerah asal biasanya disingkat dengan huruf depannya saja, yaitu D. Dan kodomain disingkat dengan C. Ada domain, ada kodomain. Perhatikan, sekarang relasinya itu menghubungkan. Jadi ini, garis-garis ini yang disebut dengan relasi. Himpunan dari garis-garis ini adalah relasi. Menghubungkan A ke B. A kecil dihubungkan dengan 1. B dihubungkan dengan 1 juga. B juga dihubungkan dengan 2. C dihubungkan dengan 3. D dihubungkan dengan 4. E dihubungkan juga dengan 4. Kalau saya mau nambah 1 di sini, misalkan F gitu, boleh. Sini ada F, nambah 1 ya, seumpama. Lalu di materi yang saya buatkan, F-nya ada. Perhatikan ini yang saya kasih tanda hijau, ini memiliki teman di A. Anggota kodomain yang memiliki teman di domain itu disebut dengan rank atau daerah hasil. Daerah hasil adalah anggota dari kodomain yang memiliki pasangan di domain. Nah, jadi ranknya adalah 1, 2, 3, dan 4. Disebut dengan daerah hasil. Jadi apabila kita tulis dalam himpunan, domain kita ambil huruf depannya yaitu D, kodomain dengan C, rank dengan R. Di domain karena fungsinya adalah P, bisa kita tulis dengan D, P. Kodomain dengan C, P, dibaca kodomain dari P. Rank kita tulis dengan R, P, karena relasinya adalah P. Lalu relasinya itu adalah aturan-aturan apa? Aturan bisa apa saja ya. Mungkin A bapaknya 1, B bapaknya 1, B bapaknya, ibunya bapaknya. Ini tidak boleh ya, gitu. Maksudnya A punya anak 1, B juga punya anak 1, B juga punya anak 2. Itu salah satu contoh aturannya ya.
Nah ya, kita kembali lagi ke idenya dulu. Itu nanti penerapannya ya. Idenya seperti ini ya. Domain kita singkat dengan DP. Kalau kita himpun dalam suatu himpunan nilai dari domain P, anggotanya apa saja? Ada 5, ada 6 karena saya tambah F ya. A, B, C, D, E, F. Lalu anggota kodomen itu apa saja? Kita tulis C, P karena dibaca kodomen dari P. Anggotanya adalah 1 sampai 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rank tadi ingat adalah anggota dari relasi yang memiliki anggota dari daerah kawan atau kodomen yang memiliki teman di domain atau pasangan di domain. Di sini ada saya kasih lingkaran hijau yaitu 1 sampai 4. Ini adalah tentang relasi. Lalu apakah itu fungsi? Apakah yang membedakan fungsi dan relasi? Ya, tadi kita sudah belajar tentang relasi, sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu juga sebuah relasi, tapi relasi yang khusus. Khususnya bagaimana? Khususnya mempunyai 2 syarat. Yang pertama, setiap anggota domain memiliki pasangan. Yang kedua, anggota domainnya hanya memiliki tepat 1 pasangan. Kalau ditulis lengkap, fungsi adalah relasi yang setiap anggota domainnya memiliki tepat 1 pasangan pada anggota kodomen. Syaratnya jadi ada 2 ya. Syarat relasi menjadi fungsi. Ingat fungsi itu juga relasi. Syaratnya 1. Setiap semua saya sebut X anggota domain memiliki pasangan. Yang nomor 2, setiap X anggota domain memiliki 1 pasangan. Jadi agar ini saya tulis gini aja ya. Setiapnya mungkin yang kedua ini sudah ada di 1, ini yang kedua tidak ditulis apa. Yang pertama, setiap anggota X anggota domain atau setiap anggota domain memiliki pasangan. Yang kedua, anggota domainnya memiliki 1 pasangan. Jadi yang pertama harus punya pasangan, yang kedua pasangannya hanya 1. Jadi syaratnya ada 2, harus punya pasangan dan pasangannya 1. Sebenarnya ini jadi 1 yang tidak apa-apa ya. Ya, agar tidak dibaca syaratnya diingat-ingat ada 2 itu. Nah, kembali lagi ke diagram Venn-nya. Perhatikan, ini hampir mirip dengan relasi ya. Anggotanya ini juga sama. Kalau ini saya batasi hanya 5 ya. Domain dari F itu ada 5 yaitu A, B, C, D, E. Kodomain dari F yaitu B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau saya tulis dalam penulisan, saya tulis seperti ini. F memetakan F titik 2
A ke B. Seperti tadi, maksudnya F memetakan dari domain A ke kodomain B. Baca seperti itu ya. F memetakan A ke B. F.2 A panah B. Di A disebut dengan domain. Ya, tulis lagi ya. A disebut dengan domain F. Dan B disebut dengan kodomain F. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa F ini disebut fungsi dan P ini hanya relasi? Nah, F ini disebut fungsi karena setiap anggota dari A atau domainnya itu memiliki pasangan. Perhatikan, A, B, C, D, E memiliki pasangan semua. Syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, pasangan dari setiap anggota domain itu hanya satu. A, B, C, D, E hanya memiliki satu pasangan. Loh, ini yang B ini tidak punya pasangan, tidak apa-apa. Yang menjadi syarat itu kan yang depan ini, yang domainnya. Yang belakang ini ngikut saja, tidak memiliki syarat yang belakang. Yang punya syarat hanya yang depan. Jadi seperti tadi, kalau kita tulis nah, domain dari F apa? Disingkat DF itu aja ya. Domain dari F, yaitu anggotanya A, B, C, D, E. Ini memiliki pasangan semua di B atau di kodomain, yaitu kodomain F 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada lagi yang rank. Rank itu tadi apa? Rank adalah pasangan di anggota dari kodomain yang memiliki pasangan di domain. Itu rank F-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Ingat, domain F disingkat DF, diambil dari huruf depannya. Rank disingkat dengan RF. Ini adalah menggambarkan fungsi dalam diagram Venn. Ada domain, ada kodomain, ada fungsi yang ditulis dalam huruf kecil yang menghubungkan dari domain dan kodomain. Itu adalah penggambaran fungsi dalam diagram Venn. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana menggambarkan fungsi dalam diagram terurut, pasangan terurut? Dalam pasangan terurut, fungsi itu dapat dinyatakan dalam suatu himpunan. Saya tulis F adalah himpunan itu pakai kurung awal yang berbentuk X, Y dengan syarat. Ingat garis lurus terus dibaca syaratnya. X anggota domain F dan Y anggota kodomain anggota rank ya, anggota rank F karena yang memiliki teman. X anggota dari domain F dan Y anggota dari rank F. Kalau saya tulis yang F ini kan pasangan terus X-nya ada A, B, C, D, E. Saya mulai dengan A. A pasangannya 1. B pasangannya 2. Jadi tulis B, 2. C pasangannya 3. D pasangannya 4. Tidak cukup saya tulis di bawahnya ya. E sama dengan E pasangannya juga
4. Nah, tutup dengan kurung kurawal. Terus saya tulis lagi ya, biar enak. A pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4, E pasangannya juga 4, kurung kurawal. Dalam pasangan terurut ditulis dalam bentuk suatu himpunan. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan dalam suatu fungsi, nanti dalam pasangan terurut ada syarat-syarat ini kan syarat dalam diagram Venn. Syarat dalam pasangan terurut nanti bisa ditulis, dirubah menjadi setiap anggota domain memiliki pasangan. Nah, di sini bisa ditulis setiap X anggota domain, ditulis ini dibaca anggota ya. Setiap X, C diseret ini dibaca anggota. Setiap X anggota domain hanya muncul 1 kali. Dia hanya muncul 1 kali. Syaratnya ini hanya muncul 1 kali. Dan yang syarat kedua, ini terbalik ya. Nah, karena ya, tulis lagi setiap X anggota domain selalu muncul. Maksudnya setiap anggota domainnya selalu ada. Di sini ada A, B, C, D, E. Di sini juga ada A, B, C, D, E. Ini ada semua. Yang kedua, setiap X anggota domain hanya muncul 1 kali. 1 kali. Syarat yang pertama selalu muncul maksudnya ada, dan syarat kedua hanya muncul 1 kali, muncul dan munculnya hanya sekali. Maksudnya seperti itu ya. Kalau ini saya tambah F, nah ini bukan fungsi karena F-nya tidak punya teman. Paham ya? Perhatikan ini B ini kan, perhatikan yang B ini punya teman 2, ini bukan fungsi karena pasangan dari B ini tidak hanya 1. Ini ada F bukan A ini bukan fungsi karena F-nya tidak punya teman. Seperti itu ya nanti. Nah, seperti contohnya, kita bahas contohnya agar lebih memahami. Yang pertama kita susun dahulu ya daerah asalnya atau domainnya df, cf, dan rank f. Semuanya kita susun dulu ya. df, rf, cf, c dulu ya, dan rf. Ini kita susun dulu. cf kita susun dulu semuanya agar mudah untuk menyatakan fungsi atau bukan. Nah, kita kembali yang nomor 1. Domain dari F itu adalah 1, 2, 3. Semua anggota A itu domain dari F. Kodomain daerah kawan semua anggota B yaitu 1, 2, 3, 4. Rank F anggota B yang memiliki pasangan yaitu 2,3. Lalu fungsinya, ini fungsi apa bukan? Ini bisa kita tulis dalam pasangan terurut. F-nya adalah 1 dengan 2.
2 dengan 2, 3 dengan 3. Perhatikan, in F adalah fungsi. Kenapa? Karena anggota kodomennya memiliki satu pasangan. 1 ke 2, 2 ke 2, dan 3 ke 2. Jadi ini jelas fungsi. Perhatikan di bentuk pasangan terurut ini, semua anggota domain muncul. 1, 2, 3, 1, 2, 3 selalu muncul. Dan munculnya hanya satu kali. Munculnya hanya satu kali. Semuanya muncul dan munculnya satu kali. Nomor 2. Domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomennya atau CF-nya 1, 2, 3. Ringnya yang memiliki teman hanya 1 dan 3. Lalu pasang F itu memasangkan apa saja? 1 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 3, dan 4 dengan 3. Apakah F ini F ini adalah fungsi? Kita lihat dulu. Domainnya domainnya memiliki pasangan semua, dan domainnya pasangannya hanya satu semua. Jadi ini adalah fungsi. Atau kita lihat dalam pasangan terurutnya, domainnya hanya muncul sekali. Ya, semuanya muncul dan hanya muncul sekali. Jadi ini adalah fungsi. Nomor 3. Domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Dan ringnya juga sama, 1, 2, 3, dan 4. F memasangkan apa saja? 1 dengan 1, 2 dengan 2, bentar ya, 2 dengan 2, lalu 3 dengan 3, dan 4 dengan 4, kurung kurawal. Perhatikan, semua anggota domainnya ini memiliki pasangan, dan pasangannya hanya satu. Kalau dilihat dalam pasangan terurut, semua anggota domainnya muncul dan hanya muncul satu kali. Jadi F adalah fungsi. Nah, perhatikan yang nomor 4. Yang nomor 4, domainnya 1, 2, dan 3. Domainnya juga sama, 1, 2, dan 3. Ringnya juga sama, 1, 2, dan 3. F-nya memetakan apa? F-nya memetakan atau memasangkan 1 dengan 1, lalu 1 dengan 2, lalu 2 dengan 3, lalu 3 dengan 3. Perhatikan, ini 1 memiliki 2 pasangan, jadi F bukan fungsi. Karena ada anggota dari domain yang memiliki 2 pasangan, tidak setia. Kalau dalam pasangan terurut bisa dipitani ini ya, ini satunya memiliki atau satunya muncul 2 kali, jadi ini F bukan fungsi. Ini gitu. Semuanya muncul
dan muncul hanya satu kali. Nah, contoh yang bukan fungsi lagi, yang nomor 5, dan domainnya kita tulis 1, 2, 3. Domainnya 1 dan 2. Ranknya 1 dan 2. F memasangkan apa saja? 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, perhatikan jangan terkecoh ini ya. Kalau F ini memasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 2. 1 hanya muncul 1 kali, 2 juga muncul 1 kali. Apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi karena ada 3 yang tidak memiliki pasangan. Walaupun ini sekilas seperti fungsi, tapi karena ada satu anggota domain yang tidak memiliki pasangan, maka ini bukan fungsi. Kalau ditulis digambar dalam diagram Venn, tiganya ini tidak memiliki pasangan, tidak ada pasangannya, maka ini bukan fungsi. Sementara yang nomor 6 bisa kita tulis domainnya apa? 1, 2, 3. Domainnya juga sama, 1, 2, 3. Yang ranknya 1, 2, 3. Perhatikan yang nomor 6 ini sangat mudah bahwa kita menyatakan ini bukan fungsi. Ini juga bukan ya. Mengapa? Karena ada 1 dan 3 yang tidak memiliki pasangan, dan ada 2 yang memiliki pasangan lebih dari 1. Ini double, bukan fungsi. Bisa membedakan ya. Mudah kan? Kalau dalam diagram Venn itu bisa kita lihat kalau fungsi itu hanya memiliki satu pasangan dan semuanya memiliki pasangan. Nah, syarat pertamanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Untuk syarat keduanya 1, 2, 3 ini contoh fungsi. Yang nomor 4, 5, 6 ini juga contoh fungsi. Bukan fungsi. Yang kadang-kadang mengecoh itu adalah nomor 5. Kalau ditulis dalam pasangan terurut saja, berarti kan ini seperti fungsi, tapi ternyata bukan fungsi karena ada 3 yang tidak memiliki pasangan. Jadi nomor 5 itu bukan fungsi. Kalau hanya melihat pasangan terurutnya sekilas seperti fungsi, tetapi karena ada anggota domainnya yang tidak memiliki pasangan, maka ini bukan fungsi. Karena syarat fungsi yaitu setiap anggota domain memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Mudah kan ya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.